pindah Bank Riau Kepri Syariah. Dalam proses Pak. Oke, masuk. Nah, dalam proses apa? Mudah-mudahan Copet pindah ke Bank Riau Kepri Syariah. Amin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayuhal ahibatul kiram, kehidupan kita di dunia ini kita butuh kepada yang namanya ulama. Laula bi'ilmil ulama lahalakan nas. Kalau tidak karena ulama maka binasa manusia. Dalam untaian yang lain, laulal ulama la kalbahaim. Kalau bukan karena ulama maka manusia ini seperti hewan, seperti binatang, tidak ada harganya. Maka ulamalah yang menjadikan manusia itu orang mulia. Ulamalah yang menjadikan manusia itu orang yang bermartabat di hadapan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Maka oleh karena itu pentingnya menjalankan fatwa ulama. Pentingnya kita untuk menjalankan fatwa ulama. Ulama itu berfatwa bukanlah sembarangan saja. Mereka berfatwa dengan ilmu, dan itu anjurannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita mengikuti fatwa ulama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Ahla zikri daripada orang-orang ahli ilmu. Kalau masalah agama Islam, tentu yang ahlinya di sana adalah ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka ulamalah yang akan menunjuki kita kepada jalan yang benar. Maka fatwa ulama dengarkanlah. Fatwa ulama ta'atilah. Fa innahum warathatul anbiya fil ard. Bahawa sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi yang ada di dunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran juga disebutkan bahawa para ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Maka tidak akan mungkin ulama yang akan menjerumuskan kita. Takkan mungkin ulama yang akan memasukkan kita ke dalam neraka Allah. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Mengeluarkan fatwa sangat berhati-hati. Mengeluarkan hukum ahkam sangat berhati-hati. Maka alangkah tak eloknya kalau kita hari ini yang ilmu kita tidak ada bandingan dengan ilmu ulama. Yang akhlak kita saja tak ada bandingan dengan ulama. Yang ketakutan kita kepada Allah tidak ada bandingan dengan para ulama. Kita hari ini mencaci para ulama. Kita hari ini menghina mereka. Ingat, di dalam hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal sudah dijelaskan, lahumul ulama ilmasmumah wa man akalaha qad mat. Dagingnya ulama itu beracun. Siapa yang memakannya maka dia akan mati. Maka oleh karena itu patuhilah, taatilah fatwa ulama. Hari ini sangat mirislah kita mendengar orang-orang yang mengatakan ustaz-ustaz bodoh, ustaz-ustaz yang takut mati, ustaz-ustaz takut dengan sakit, ustaz-ustaz takut dengan wabah, ustaz-ustaz tak mau jadi imam di masjid lagi karena takut dengan wabah penyakit. Nah, itu salah. Ungkapan seperti itu jangan sampai melukai hati ustaz-ustaz. Ustaz bukan suatu profesi. Mereka tidak digaji. Mereka tidak ada SK-nya. SK mereka langsung Allah. SK mereka adalah Nabi SAW. Mereka bukan takut. Kalau dikatakan takut, kalau kita katakan mereka orang yang pemalas, jauh lebih rajinnya para ulama. Kalau kita katakan mereka tidak orang berilmu, mereka sebelum mereka akal balik, mereka sudah mengkaji ilmu, duduk di pesantren, duduk di bangku kuliah, dan mereka juga selalu memutalaah, memuzakarah pelajaran-pelajaran agama. Orang yang mengatakannya itu kadang orang yang baru taubat, orang yang baru pensiun, baru ke masjid, orang yang baru sadar. Maka oleh karena itu hari ini kita mesti dan wajib untuk mematuhi fatwanya ulama, wajib mendengarkan fatwa para ulama. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dengan hidupnya ulama. Allah matikan pula kita dengan matinya para ulama. Meninggal ulama, biarlah kita pun meninggal. Tak ada guna hidup di dunia ini kalau sudah tidak ada ulama lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi kita hidup di dunia ini dengan para ulama, dan Allah jadikan kita, keluarga kita, orang-orang yang patuh kepada para ulama hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.